Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube ya. Kali ini saya akan menjelaskan LM317 sebagai konstan current regulator alias sebagai pembatas arus konstan. Nah, sebelum saya akan membahas, tentunya saya akan tunjukkan untuk skemanya. Sangat mudah skemanya seperti ini. Jadi setrum masuk untuk negatifnya langsung, jadi dia menahan di jalur positif. Kemudian untuk LM317 itu kan untuk inputnya di nomor 3, kemudian nomor 2 output, nomor 3 adjust. Jadi ini kalau skemanya seperti ini, pelaksanaannya skemanya seperti ini. Ini R di sini saya fungsikan banyak ini seperti pada test jignya seperti ini untuk agar bisa memberikan gambaran seperti apa arus yang mengalir dengan menggunakan resistor yang berbeda-beda. Kalau Anda tidak ingin repot, maka Anda bisa pergunakan rumusnya. Untuk arus yang keluar ke sana, itu rumusnya 1,25 dibagi R1, 125 R1 ya. Cukup jelas, sangat gampang. Jadi andaikan saja strom 1 ampere ingin dilarikan ke sana ya, kemudian tinggal dihitung aja. Berarti resistor R1 yang kita perlukan adalah 1,25 kemudian dibagi R agar keluar 1 ampere ya, tentunya adalah bilangan dari yang dibagi itu sendiri, yaitu 1,25 ohm. Tentunya untuk watt Anda harus sesuaikan minimal 2 watt. Kalau dia pakai setengah watt kebakar. Jadi demikian ya gampangnya ya. Kalau 125 ohm berarti Anda tinggal tambahkan sini 125 ohm, maka akan keluar narik arus 1 ampere ke sana. Kalau setengahnya bagaimana, Pak? Nah, setengahnya ya tinggal dicari aja. Berarti kalau setengahnya berarti resistornya adalah 2,5 ya, 2,5 ya, agar mengalir ke sana hanya setengah ampere. Lalu bagaimana kalau misalkan 0,1 yang biasa kita pergunakan sebagai konstan current 0,1 100 mA itu tahanannya R1 ini adalah sebesar 13 ohm. Kemudian di datasheet juga ditulis bahwa untuk R adjust agar bisa difungsikan sebagai konstan current regulator itu antara 0,8 ohm hingga 120 ohm. Jelas ya? Jadi seperti ini. Kemudian kita di sini untuk bebannya saya gunakan bohlam lampu motor sebagai beban 20 watt. Kalau saya fullkan tanpa menggunakan konstan current ini, maka arus akan blank narik 1,6 ampere pada 12 volt. Kalau dikalikan 19,2 kita bulatkan, berarti lampu ini kekuatannya kalau nggak salah 20 watt atau 25 watt di 13,8 ya. Oke, cukup jelas. Dan ini saya langsung ke untuk rangkaian yang saya buat seperti ini. Jadi kita di sini kita gunakan ini ada voltage monitor, current monitor. Ini mewakili apa yang ada di sini biar gampang. Maka ini akan saya zoom sedikit dan sudah ada di posisi. Kemudian kita coba dulu nih, ini outputnya belum saya pasang. Outputnya justru di adjust ya, di sisi adjust. Kemudian kita pasang di posisi adjust. Nah, dia pada 11 volt dia narik ya 1,33. Loh, kok 133? Nah, disinilah dia sepertinya memakai efek memori ya. Ini coba kita turunkan ya. Kita turunkan hingga di bawah threshold dulu. Ini harusnya, ini programnya ini 1 ohm.
saya pergunakan 1 ohm, berarti arus yang mengalir itu 1,2 ya paling maksimal ya, 1,2 kalau nggak salah. Berapa dia bisa memegang? Nah, ini kita coba fullkan ya, tetap di 1,2. itu volt. Untuk regulator adjustable saya ini maksimum hingga 19 volt ya, 19 volt tegangan kosong. Nih, tetap di 1,25. Kemudian saya akan tambahkan ini, kalau mau tambahkan setengah ohm nih ya, setengah ohm berarti dia 2,2 tambah 0,5, 2,7. dia turun menjadi kemampuannya di 0,72 ya. Ini untuk biar agar kelihatan nih tangan saya nih saya putar ya, full ya, 14,7 tetap di 0,72. Ini saya turunkan, nah dia masih 0,72 di ring antara 12 ke bawah ya. Nah dia mulai cutnya di 6 volt. Ini kalau 0,7, kemudian saya turunkan hingga 2 volt 1,3. Jadi konstan current itu berlaku separuhnya ya, separuh dari tegangan maksimum. Itu prinsipnya. Kemudian kalau kita ini coba perbesar resistornya, ini 8,2 ohm ya, 8,2 ohm. Dia megang arus 0,25. Coba kita besarkan, dia naik enggak? Pak, tetap megang di situ aja. Tunggu stabilnya ya, 0,4 ya. Ini 0,4 bukan, pada 0,2 ampere lampu tidak nyala, itu hanya meromong. Jadi ini 0,3 ya. Coba kita cek pakai kalkulator. Jadi 1,25 dibagi 8,2, 0,15an harusnya. Tuh, ini harusnya 0,15. Ternyata tidak linear ya. Kemudian ini coba saya pakai untuk ininya 2,2 ya, 2,2 ohm. Dia nahan di 0,5. Coba kita naikkan 0,5, tetap turunkan 0,5, tetap 0,5, tetap hingga berapa volt? Hingga 6 volt, hingga 6 volt ya. Tuh 9,8 naik terus, tetap di 0,5. Coba kita buktikan, itu 2,2 ya. 1,25 dibagi berapa itu? 2,2, 0,56 di situ 0,53. Berarti ya masih selisih dikit lah. Itu karena kemungkinan juga displaynya tidak akurat, kemudian ada long run kabel, itu tentunya kita maklumi sebagai bagian dari variasi. Jadi demikian pemirsa, jelas ya. Jadi kalau Anda ingin menggunakannya sebagai konstan current dengan pembatasan setengah ampere, pergunakan untuk resistor 2,2 R minimal 2 watt. Tuh. Jadi
Untuk ini harus dikasih heatsink ya, harus dikasih heatsink, alias pendingin ya, agar bisa bekerja dengan optimal, karena dia juga harus membuang panas. Tetap 15 volt, tetap 5,1 kita naikkan. Udah full ya, karena terbebani, jadi 15,9, 16 volt, 5,1, tetap 5,1. Nah, ini berguna sekali ini pengaturan untuk arus konstan itu, agar kalau pakai resistor biasa maka Anda tegangan naik, arus juga ikut naik. Tetapi di sini tidak, dengan menggunakan konstan current, tegangan naik berapapun arusnya akan konstan. Tentunya ada di ringnya ya, ada ringnya. Jadi tidak konstan dari 0 hingga tegangan maksimum. Tadi kan sudah kita buktikan, ternyata dia bisanya dari separuhnya hingga tegangan maksimum itu. Jadi pakai LM317 ya. Kemudian ini LM317 yang saya dapat ini, dapatnya dari copotan gitu, justru copotan bagus. Tadi kemarin saya beli LM317 yang K, yang saya kira lebih besar. Ini tadi apakah karena kebalik atau gimana, tadi ini nggak berfungsi sebagaimana mestinya. Tapi kalau difungsikan sebagai regulator tegangan tadi bisa ya. Mungkin ini palsu ya, harganya saja murah, Rp10.000. Jadi demikian pemirsa untuk pembahasan kita tentang LM317 sebagai constant current regulator. Saya juga selipkan pesan bagi Anda jika mempergunakan voltmeter seperti ini. Saya sudah korban satu, masalahnya adalah bahwa untuk kabel yang ke sini yang digunakan sebagai sensor arus itu adalah yang kabel besar ini minus ya, selalu minus. Kalau kebolak-balik nggak apa-apa, paling di angka di sini nggak akan keluar. Coba kita buktikan keluar enggak. Tetapi ini harus minus ya, jangan sekali-kali dikasih plus. Kalau dikasih plus maka akan rusak. Nah, kalau kebalik nggak bisa, gitu aja ya. Ini penting sekali agar Anda pahami. Nah, ini masuknya yang biasanya ditandai kabel merah ya, gitu. Jadi jangan sekali-kali memasukkan strom positif ke kabel 2 gede ini, gitu. Stromnya ini aja, ini untuk sensor yang buat mengukur tegangan, yang ini untuk tegangan jatuh daya untuk alat ini itu. Ini saja saya pergunakan terpisah, ini tidak ikut sama ini sebagai regulator, saya pisah nih untuk stromnya ini. Itu akan lebih baik. Begitu. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan video-video yang lain. Semoga Anda bisa memahami LM317 sebagai constant current regulator. Di sini terima kasih Anda sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini, subscribe di sini, subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam ngobrol.